pertama selalu, karena memang saya turun ke desa, turun ke daerah-daerah itu, ketemu dengan para petani ya seputar dunia pertanian. Kemiskinan ini berasal dari masyarakat petani dan nelayan. Itu sehingga ini menjadi concern saya untuk kemudian terus. Di saat yang sama memang saya merasakan lah denyut bagaimana petani ketika kemudian menjadi objek. Kita akui bahwa petani hari ini menjadi objek. Ketika kemudian panen harga mahal pun yang mendapat keuntungan besar bukan petani. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali di program podcast sukabumi-update.com bersama saya Oksa Bahtiar Kamsyah. Nah, kali ini saya berkunjung ke rumah atau tempatnya anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Bapak DRH Slamet, atau kita biasa panggilnya adalah Kang Slamet. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah. Saya izin mampir ke sini, Kang. Alhamdulillah sehat. Kita ingin banyak ngobrol, banyak berbincang dengan Kang Slamet yang kita tahu legislator Senayan yang berangkat dari daerah pemilihan kota dan kabupaten Sukabumi. Ada beberapa isu, Kang, yang kita amati, yang kita juga tangkap dari perjalanan Akang di Senayan, khususnya juga yang sesuai dengan Komisi 4 begitu, terkait pertanian, mungkin juga nanti ada pangan dan sebagainya. Tapi sebelum jauh ke sana juga kita ingin bertanya dulu mungkin, Kang, sebetulnya saat ini Komisi 4 dan Akang secara pribadi di fraksi PKS sedang sibuk agenda apa gitu, Kang, untuk sekarang? Ya, untuk hari ini sih kita dari sisi agenda memang kita lagi ada di Dapil dalam rangka reses menyerap aspirasi. Kalau seminggu ini kita akan turun ke lapangan mencari aspirasi dari berbagai masyarakat untuk nanti kita mulai bulan Juli nanti kita akan membahas anggaran untuk 2026. Yang berangkat dari aspirasi yang sekarang diserap juga. Salah satunya nanti kita akan memberikan atensi beberapa program yang memang dibutuhkan untuk masyarakat, dan memang Komisi 4 hari ini menjadi salah satu konsen dari Pak Prabowo sendiri sebagai Presiden terkait dengan bicara tidak sekedar ketahanan pangan, bahkan beliau menginginkan nanti di swasembada pada akhirnya itu kan semuanya bermuara di Komisi 4. Jadi ketahanan pangan, kemudian lingkungan yang hari ini menjadi isu besar internasional ini juga menjadi perhatian khusus, sehingga memang dan saya secara pribadi memang concern di Komisi 4 itu. Oke. Kan reses itu kalau kita lihat adalah momen yang sangat penting bagi masyarakat ya. Ketika ingin bertemu dengan wakil rakyat, apalagi yang di Senayan, mungkin momen yang paling strategis adalah di reses. Ya. Rata-rata aspirasi yang diterima Akang apa itu dari masyarakat Sukabumi khususnya? Ya, pertama selalu karena memang saya turun ke desa, turun ke daerah-daerah itu, ketemu dengan para petani ya seputar dunia pertanian terkait dengan harga jual, terus kemudian juga daya serapnya, kemudian juga fasilitas pertanian. Itu yang seputar itu. Tapi banyak hal juga dari masyarakat yang menyampaikan tentang BPJS dan lain-lain. Tetapi terkait dengan fokus ke komisi saya ya lebih dari itu. Ya jadi pupuk juga seperti itu. Dan alhamdulillah perkembangannya ini kan sudah membaik. Tinggal kemudian pelan-pelan kita optimis dukungan kami kepada Komisi 4 kepada pemerintahan yang sekarang ini mudah-mudahan semakin membawa kepada kesejahteraan petani seperti itu. Ya, selain isu-isu spesifik Komisi 4 juga secara umum mungkin aspirasi pasti beragam masalah disampaikan ya. Jadi karena kami kan wakil, jadi bagi masyarakat kan tidak tahu itu komisi berapa, sehingga kami menangkap semuanya. Dan memang saya secara pribadi lebih senang kemudian terjun langsung, berdialog dengan masyarakat, suasana informal, itu akan lebih mengena, dan dia lebih bebas menyampaikan, tidak ada. Jadi saya memang menghindari pertemuan formal, kemudian pakai panggung dan lain, karena memang itu pertemuan yang tidak banyak menghasilkan sesuatu. Beda dengan ketika kita informal masuk ke mereka, botram dengan mereka, itu
banyak yang kita serap dari aspirasi dan biasanya lebih natural ya. Betul, masyarakat menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu ya. Begitu. Dan menariknya sekarang kan Komisi 4 melanjutkan periode sebelumnya Kang Slamet, yaitu membidangi pertanian, pangan, peternakan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari disiplin ilmu kan sebetulnya agak beririsan begitu ya. Betul. Sebetulnya ada tidak Kang momen tahun berapa atau kapan yang membuat Akang semakin yakin bidang ini layak diperjuangkan gitu di Senayan pertanian peternakan ini gitu? Lebih kepada kalau kita di komisi berapa itu di PKS kita penugasan. Walaupun dalam penugasan juga biasanya fraksi melihat ini background pendidikannya apa, pengalamannya seperti apa. Dan saya bersyukur alhamdulillah pengalaman dan background saya mungkin terbaca oleh pimpinan di PKS sehingga saya ditempatkan di Komisi 4 dan bagi saya ini sesuatu yang memang menjadi concern dan paling penting menurut saya. Kenapa? Indonesia kemiskinannya kan juga cukup tinggi. Anggaplah angka kasarnya kita sebut sekitar 30 juta. Dan andil dari kemiskinan itu terbesar adalah dari kalangan petani dan nelayan. Artinya ketika kemudian pemerintah hari ini bisa mengangkat derajat petani menjadi sejahtera dan nelayan menjadi sejahtera, artinya kemiskinan yang ada di Indonesia 80% terselesaikan. Jadi begitu kita bisa menyelesaikan permasalahan petani, permasalahan nelayan, maka insya Allah problem Indonesia secara umum akan sudah terselesaikan kemiskinannya. Karena satu bidang memang, itu ya. Iya, karena memang porsi terbesar dari kemiskinan ini berasal dari masyarakat petani dan nelayan. Itu sehingga ini menjadi concern saya untuk kemudian terus di saat yang sama memang saya merasakan lah denyut bagaimana petani ketika kemudian menjadi objek. Kita akui bahwa petani hari ini menjadi objek. Ketika kemudian panen harga mahal pun yang mendapat keuntungan besar bukan petani. Ada di posisi tengah yang mendapatkan keuntungan itu. Jembatan itu di rantai itu ya. Di saat kemudian harga terpuruk, dia yang paling menderita. Nah ini sehingga sangat tepat kalau kemudian program-program ini yang ini menjadi mimpi saya gitu ya. Sejak saya masuk Komisi 4 itu yang saya perjuangkan. Bagaimana kemudian memberikan jaminan bahwa petani ketika panen dibeli oleh pemerintah. Walaupun hari ini baru dimulai dari sisi padi dan jagung, ini permulaan yang baik dan welcome dari Presiden kita. Saya pikir ini sesuatu yang terus perlu kemudian kita kawal. Gitu. Oke, tadi saya tangkap mungkin kalau kita harus jujur untuk saat ini petani belum menjadi profesi yang menjanjikan. Betul. Tapi kita berharap ke depan itu berubah. Dan salah satunya mungkin sedang diupayakan oleh Akang di Senayan begitu ya. Betul. Dengan berbagai regulasi. Kalau potret Sukabumi mungkin sekilas kita menyinggung Sukabumi, kondisi pertanian, peternakan kita seperti apa sih Kang hari ini? Ya, secara umum terkhusus Sukabumi maupun secara nasional hampir gambaran petani kita itu sama. Ya, jadi semuanya hidup dalam taraf kemiskinan karena memang ini profesi tidak menjanjikan. Bahkan ini yang kenapa saya bersemangat berjuang di Komisi 4 untuk kemudian bagaimana dari sisi regulasi dan program nanti bisa mengangkat derajat dari petani. Ini kan urusan pangan. Urusan pangan itu erat kaitannya dengan urusan kedaulatan bangsa kita. Kalau kita tidak berdaulat di pangan, jangan mimpi kemudian kita akan berdaulat di negara. Kalau kita tergantung dengan impor, begitu kita di stop oleh negara tempat kita impor, maka sudah selesai bangsa kita. Oleh karena itu menghidupkan peta pertanian kita, menjaga keberlangsungan para petani kita dengan menjaga kesejahteraan, maka ini menjadi satu hal yang wajib bagi pemerintah untuk itu. Ya tadi, jadi piramida kemiskinan kita terbesar kan dari petani. Kalau kita sempat baca gitu ya beberapa waktu lalu, DPR mungkin juga Kang Slamet pernah mengapresiasi pemerintah dengan penetapan harga gabah kering. Dan Bulog menjadi leading sektor di situ. Sebetulnya dari sisi regulasi sekurang apa gitu untuk kondisi sekarang agar petani bisa semakin sejahtera gitu? Ya, jadi secara langkah awal kita apresiasi walaupun tetap harus disempurnakan program. Penyerapan gabah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog hari ini itu hanya untuk memenuhi
cadangan pangan pemerintah yang disebut dengan CPP atau cadangan beras pemerintah yang disebut dengan CBP. Sementara data juga itu hanya 10% dari total yang akan potensi panen dari seluruh petani kita. Karena itu ya tetap hari ini yang terjadi adalah saat panen berlangsung, harga beras juga rakyat kita mendapatkan harga yang tinggi. Justru fenomenanya ini menarik. Kenapa? Naik kan di lapangan. Kenapa? Karena memang pemerintah belum menguasai logistik, atau anggaplah bahasanya pemerintah belum menguasai beras di pasar. Karena tadi share-nya hanya 10%. Berarti kan 90% itu ada di pasar, dikuasai oleh para pedagang lah, anggap seperti itu. Beda lagi nanti konsep ke depannya yang saya akan dorong terus, kita dorong pemerintah nanti dengan berbagai regulasi, bagaimana pemerintah kemudian menyerap seluruh panen. Kan karena tadi urusan pangan ini negara harus hadir, sehingga kalau negara hadir, petani mendapatkan kesejahteraan jaminannya, di saat yang sama rakyat mendapatkan haknya untuk mendapatkan pangan, dalam hal ini adalah beras yang dengan harga terjangkau. Kalau pemerintah tidak menguasai stoknya, tadi cuma 10% di pasar, ya kalaupun harga tinggi, paling bahasa saya pemerintah hanya bisa mengemis untuk pada para pengusaha, tolong dong turunin harganya. Kan hukum pasar berlaku. Betul. Siapa yang pegang stok dialah yang bisa mengendalikan harga. Nah, hari ini pemerintah belum bisa. Kalau kita kemudian hari ini melakukan penyerapan, itu hanya untuk cadangan kalau terlalu tinggi. Tidak apa-apa. Itu satu proses yang memang menuju kepada perbaikan. Kita apresiasi dulu, tapi dalam perjalanannya alhamdulillah ini juga pemerintah terus menyempurnakan itu, sehingga pada saatnya nanti kita akan yakinkan seluruh komoditas pangan nanti ujungnya adalah dibeli oleh pemerintah. Seiring dengan itu kan kita sedang melakukan revisi undang-undang pangan. Nah, ini harapannya nanti posisinya bisa mengokohkan, memberikan kepastian bahwa rakyat yang berprofesi menjadi petani layak untuk sejahtera. Kita akan jawab kenapa prediksi Bappenas kan mengerikan. 2040 nanti itu diprediksikan petani Indonesia nggak ada. Kalau kebijakannya seperti kemarin-kemarin, alhamdulillah dengan astacitanya Pak Prabowo hari ini semangat untuk melakukan tidak sekedar swasembada pangan, tapi ingin masuk kepada kemandirian pangan, pada akhirnya nanti juga soal kedaulatan pangan. Ini sesuatu yang baik, kita doakan ya mudah-mudahan Pak Prabowo masih fight di sini, dan kami Komisi 4 mengawal untuk itu karena mimpi kami memang di situ. Bagaimana tidak akan ada kedaulatan pangan, tidak akan ada kemandirian pangan kecuali profesi petani diyakinkan dia sejahtera ketika bertani. Jadi jaminan kesejahteraan sebetulnya akan menjadi magnet anak muda juga. Tidak mungkin. Kenapa hari ini anak-anak muda nggak mau bertani? Mereka melihat potret petani yang kemarin. Nah, tapi kalau nanti dijanjikan oleh pemerintah dengan regulasi yang ada dan keseriusan, insya Allah saya yakin dunia pertanian itu kan sebenarnya dunia yang tidak akan pernah mati. Selama mulut bergoyang pasti butuh makan. Terus berjalan. Dan itu hanya bisa dihasilkan oleh petani. Sehingga ini masalah kebijakan saja, dan alhamdulillah pemerintahan sekarang semakin ke arah yang luar biasa untuk kemudian memberikan apresiasi menuju pada kesejahteraan petani, walaupun ini masih dalam proses awal. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan di 5 tahun pemerintahan ini hasilnya akan semakin kelihatan lah begitu. Oke, updaters, menarik, masih di program podcast hukumupdate.com bersama saya Oksa Batiar Kamsah dan Kang Slamet. Tadi kita membahas bagaimana kondisi hari ini, potret masalah pertanian dan sebagainya. Dan sekarang kita akan bertanya mungkin lebih ke kondisi sekarang, Kang. Kita kan tahu sekarang sedang ramainya digitalisasi dan segala macam. Sebetulnya perkembangan yang pesat sekarang itu seberapa berdampak terhadap dunia pertanian, peternakan yang dialami di daerah maupun di secara nasional begitu? Ya, dunia teknologi digitalisasi ini sesuatu yang tidak bisa kita lawan. Kita harus masuk ke situ. Cuma permasalahan yang mendasar hari ini kan masalah SDM kita. Jadi kita jangan terlalu
tinggi dulu melompat, kita akan lakukan digitalisasi pertanian dan lain, SDM kita belum siap. Bukan berarti kita menolak, bukan. Kita kokohkan dulu SDM kita. Mohon maaf sekali. Sensus juga menyatakan bahwa seluruh petani kita itu tidak sampai lulus SMP. Ini kan problem tersendiri. Iya, problem tersendiri. Bagaimana kita update dengan teknologi kalau kemudian wawasannya belum. Oleh karena itu, ini yang sudah juga kita dorong kepada pemerintah. PPL sekarang mulai diapresiasi dari sisi statusnya, kemudian ke depan juga akan ditambah. Karena apa? Petani kita dengan tingkat wawasan, mohon maaf, pendidikan seperti itu, tanpa pendampingan yang cukup, maka ya hasilnya kan sulit untuk kemudian kita lakukan inovasi. Nanti teknologi hanya menjadi sebuah proyek belaka, pengadaan, tetapi pada prakteknya tidak memberikan peningkatan pada SDM kita belum siap untuk SDM itu. Kita harus kita siapkan. Jadi fakta hari ini belum siap, harus kita siapkan. Ya, dimulai dari penyiapan PPL-nya, kemudian nanti itu. Jadi ya itu yang memang harus kita garap. Nah, ini makanya bagaimana jalan cepatnya? Jalan cepatnya merangsang kepada para anak-anak milenial, khususnya yang memang punya, ya anggaplah sarjana pertanian, kemudian D3 pertanian, untuk kembali dirangsang oleh pemerintah bahwa Anda harus jadi petani, tapi yakinkan dengan bahwa kalau Anda berpetani akan mendapatkan kesejahteraan sebagaimana profesi yang lain. Nah, ini jalan pintasnya harus begitu. Jadi alih teknologi tidak bisa ditolak karena ini adalah tuntutan zaman. Tetapi SDM kita kalau ngandalin petani yang sekarang belum siap. Oleh karena itu harus ada insentif, harus ada langkah-langkah kalau mau cepat. Ya bagaimana kita pikirkan sarjana-sarjana pertanian mau kembali kepada pertanian dengan jaminan bahwa Anda jadi petani, kesejahteraan Anda juga layak sebagaimana profesi yang lain. Itu tuh yang jalan cepatnya seperti itu. Menyiapkan SDM menjadi agenda penting berarti ya untuk. Iya, karena kalau sekedar teknologi itu kan bicaranya, mohon maaf, kalau kita punya duit beli teknologi bisa. Ya. Cuma masalahnya mengoperator kan. Yang sebagai operator ini kan manusia. Teknologinya alat aja. Ya, kan gitu. Kalau dia tidak kita buka wawasannya, kita tidak upgrading mereka, sulit. Nah, gitu. Jadi ini sangat saya rasakan, sangat saya rasakan. Saya membina punya kelompok tani, saya gabung dengan koperasi. Itu terasa banget bagaimana kemudian kita mendampingi mereka itu dari sisi wawasannya memang harus kita lakukan seperti itu. Jadi ini makanya kita dorong pemerintah ke depan untuk membuat program-program peningkatan kapasitas petani ini, apakah dengan yang sekarang menjadi obrolan di Komisi 4 dengan pemerintah itu, udah kita hidupin lagi misalnya seperti dulu para petani program zaman saya kecil itu, kelompok capir. Bagaimana kemudian kelompok tani berdaya di situ saling itu kan hidup. Nah, nostalgia ini akan kita bangkitkan, ya. Dan ternyata waktu itu kan berhasil. Bagaimana Indonesia pernah diakui oleh FAO menjadi swasembada pangan kan dari cara itu. Termasuk posisi Bulog sendiri dalam revisi Undang-Undang Pangan nanti, semangat yang ada dari Komisi 4 itu bagaimana memposisikan Bulog bukan sebuah BUMN yang cari keuntungan, tetapi lembaga pemerintah yang mengatur logistik, menjamin kelancaran logistik, menjamin kesejahteraan para petani untuk dilakukan di itu. Bulog bisa menjadi rantai penghubung petani dengan pasar yang lebih luas ini juga ya. Nanti konstruksi yang akan kita bangun ini sedang berjalan. Saya juga masuk di panja itu, ingin mengokohkan Bulog bukan lagi sebagai BUMN, tapi memang lembaga pemerintah yang mengurusi tentang logistik. Dia bukan mencari untung untuk rakyatnya, tapi bagaimana mensinergiskan semuanya. Mudah-mudahan itu, karena kita nostalgia zaman dulu, rakyat sejahtera, karena juga ada peran Bulog, kan luar biasa. Seperti itu. Artinya program yang dulu juga bukan tidak mungkin diadaptasi ulang dengan kondisi kekinian, tinggal modifikasi. Iya, dipadu dengan teknologi. Dan buktinya kan justru hari ini, mohon maaf, 10 tahun terakhir pemerintahan ini kan justru membuat kondisi pertanian terpuruk, semua impor masuk dengan regulasi yang dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa posisi petani kita
terpuruk itu salah satunya kan juga melalui regulasi yang Undang-Undang Cipta Kerja. Mohon maaf, PKS dari awal menolak itu karena melihat sisi-sisi itu. Betul. Dan terkait program, kita tahu banyak sekali program yang didistribusi dari pusat ke daerah. Sebagai bagian dari evaluasi, apakah ke depan perlu ada intervensi tambahan? Mungkin tambahan programnya seperti apa yang lebih bagus gitu? Jadi begini, programnya sudah bagus, tinggal tadi masalah pendampingan. Ya, ini yang paling penting. Program, anggap saya kemudian bisa advokasi beberapa program, karena memang kami nggak mungkin kemudian punya tanda benang, itu adalah tugas dari pemerintah. Sementara tenaga pendamping hari ini yang disebut dengan PPL, mau PPL di pertanian, perikanan, dan lain-lain, itu kan sangat berkurang. Sangat sedikit sekali. Oleh karena itu ini menjadi penting. Jadi program yang ada itu kalau kita maksimalkan untuk menuju kesejahteraan petani, meningkatkan produktivitas, itu sudah cukup. Ya, kalaupun toh kemudian nanti ditambah privasi ada ya, tapi tinggal nanti masalah pendampingan dari program itu. Jadi bagaimana secara teknis hadir mendampingi para petani kita agar program ini berhasil. Jadi tidak hanya diberikan alat dan sebagainya, tapi jadi juga dikawal. Jangan suruh belajar sendiri tadi. SDM kita harus masih disuapin karena memang tadi ya mohon maaf tadi masalah latar belakang pendidikan itu mau tidak mau berpengaruh kepada cara pandang, cara berpikir mereka, termasuk kemudian boro-boro disuruh inovasi, nggak akan bisa. Dan pendampingan bagian dari menyiapkan SDM tadi mungkin ya, untuk masa depan begitu. Nah, makanya yang kita dorong hari ini nanti dari sisi itu PPL ini sudah kemungkinan mudah-mudahan secepatnya ditarik ke pusat, sehingga nanti menjadi organ pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat bisa memberikan mengontrol, memerintahkan langsung bagaimana mereka mendampingi itu. Sekarang kan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, PPL itu ada di pemerintahan daerah. Nah ini di beberapa, hampir semua daerah ada kendala terkait dengan masalah PPL ketika kemudian nyantolnya ke Pemda. Dan ini sudah mungkin nggak tahu nanti apakah PP atau apa, judulnya apa permen, nanti itu ditarik ke pusat menjadi organ pusat. Seperti itu. Itu dalam rangka tadi mendampingi petani kita yang memang secara SDM dulu kita upgrade. Nah sekarang terkait diversifikasi pangan, saya belum tahu ya apakah ini menjadi isu yang dibahas di Komisi 4, baik nasional maupun Sukabumi, dan apakah ini bisa menjadi alternatif gitu di tengah mungkin kondisi beras yang naik turun begitu? Ya, bukan saya koreksi, secara istilah saya sangat tidak setuju dengan istilah diversifikasi. Itu selalu saya sampaikan. Kenapa? Seolah-olah kalau diversifikasi itu kita ganti pangan ada. Makanya saya sampaikan baik ke lembaga-lembaga terkait mau badan pangan. Istilahnya ganti coba menjadi pangan nenek moyang kita. Jadi kalau diversifikasi kesan ini kan ini pakan beras kita ganti dengan pangan lain. Padahal kita ingin menghadirkan makanan yang dulu ini dimakan oleh nenek moyang. Pernah dilakukan itu ya dulu. Gitu. Iya, justru kita dulu makannya adalah makan makanan yang menjadi alternatif, digantilah kemudian beras, kan gitu. Nah, oleh karena itu istilah diversifikasi ini mungkin perlu kita ganti menjadi pangan lokal atau pangan nenek moyang kita. Paling tidak ini generasi milenial sekarang atau generasi Z sekarang itu membayangkan, oh kalau ada singkong, ada tiwul, ada apapun itu, oh ini makanan nenek moyang kita dulu, bukan penggantian, bukan diversifikasi. Itu dari sisi istilah itu yang mungkin perlu menurut saya dikoreksi. Nah, dengan berbagai itu memang menjadi satu kemestian ya untuk kemudian penganekaragaman makanan, dan ini program ini sudah dijalanin oleh pemerintah, tinggal kemudian masalah ya, bagaimana potensi sagu, nasi jagung, kemudian ketela, dan banyak lagi di daerah-daerah yang memang sebenarnya potensi makanan daerah tidak tergantung pada satu produk. Di saat kemudian ini terjadi krisis pangan dunia, justru ini yang sebenarnya memang harus dikembangkan, dan pemerintah sudah punya itu dari sisi kelembagaan, program, Badan Pangan punya itu. Tinggal tadi anak-anak muda generasi sekarang kan melihat makanan zaman dulu dia nggak tertarik. Nah, dari sisi istilah itu kita kembalikan agar memori sejarahnya, oh ya ini makanan nenek moyang kita dulu, bukan makanan siapa-siapa ini. Kayak gitu. Jadi itu sedang harus kita kampanyekan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, ini harus kita kampanyekan, dan bahkan kalau perlu ya nanti
anggaplah dari tataran perda mungkin diwajibkan misalnya dalam acara-acara seremonial di tingkat sekolah, di tingkat pemerintah daerah diwajibkan misalnya snacknya dari makanan-makanan lokal itu. Kalau kita hari ini kan semuanya serba gandum di depan kita, itu kan padahal impor. Nah, bagaimana nanti Pemda ada atau kemudian berbagai peraturan bisa kemudian menguatkan posisi itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana terkait dengan makanan nenek moyang kita, wajib untuk kemudian kita kembangkan lagi, kita sosialisasikan lagi, yang apalagi beberapa kan sudah hampir punah, konyal dan lain itu kan ganyol ya, itu kan hampir semua punah, dan itu kan sumber energi luar biasa. Dan yang saya menariknya adalah riset paradigma itu menjadi dasar penting ya, antara diversifikasi dengan kembali ke makanan leluhur kita, makanan leluhur kita itu. Jadi memori anak-anak kita itu, oh ini bukan makanan siapa-siapa, makanan orang tua kita dulu ini. Nah gitu. Kalau diversifikasi ini kan seolah-olah makanan baru ini menggantikan makanan saya sekarang dari antah berantah gitu loh. Jadi nah, secara psikologi agak sulit diterima begitu ya. Secara historis harus itu yang sering saya sampaikan di forum-forum formal kepada itu, tolong deh. Bahkan kemarin kan baru dibuat draft, saya juga sampaikan diversifikasi definisinya mohon kita ganti dengan itu. Usulan saya seperti itu. Karena memang ini tadi untuk menghadirkan memori generasi kita, oh ini mah bukan makanan siapa-siapa, ternyata makanan nenek moyang kita dulu yang memerdekakan bangsa ini setelah dijajah, yang kemudian menjadikan orang-orang pinternya kita menjadi swasembada pangan. Memori itu harus kita hadirkan. Oke, siap. Menarik updaters, kita masih di program podcast hukumfb.com. Tadi kita sudah berbincang banyak hal tentang dunia pertanian, peternakan, nelayan dan sebagainya, perikanan. Dan kita tahu mungkin Kang Slamet juga banyak melakukan intervensi kepada masyarakat, program-program, dan mungkin bisa dibagikan kepada kami saat ini apa aja mungkin yang telah dilakukan dan ke depan akan seperti apa kelanjutannya. Ya. Jadi kalau dari sisi Buah Ikhtiar memang kita melakukan pemberdayaan. Pertama, saya punya kelompok yang disebut dengan Ibu Berdaya. Jadi ibu-ibu yang terjerat dengan rentenir ini kan membutuhkan solusi. Dan bagi saya memang ya lebih terdorong, kenapa rentenir ini kan urusannya bunga. Bunga itu riba itu urusannya pasti mempersulit ekonomi, itu udah janji Allah SWT. Sehingga saya perlu melakukan aktivitas itu, dan alhamdulillah sudah berjalan. Tinggal memang mudah-mudahan nanti bisa sinergis dengan berbagai stakeholder termasuk pemerintah daerah. Ini program yang luar biasa. Saya bayangin Kang Oksa, jadi yang notabene katanya ibu-ibu yang terjerat rentenir itu kan nggak punya uang, tapi kalau kita bina mereka ya, itu potensinya luar biasa. Secara gini, setahun sekali mereka itu kita bimbingkan, setiap pekan ketemu. Tabungannya itu dari 1.300 anggota yang saya miliki itu tidak kurang dari 300-an juta diambil sebelum Lebaran. Itu tabungan dia. Artinya potensi masyarakat ini kalau kita dampingi, kita didik, itu luar biasa juga. Yang katanya dia terjerat utang, enggak juga ternyata. Nah hari ini makanya kita lakukan seperti itu, dan ini menjadi potensi tidak sekedar kemudian itu, tetapi menjadi captive market yang kita bisa melakukan itu. Makanya saya bentuklah kemudian koperasi. Nah, sehingga koperasi ini ya termasuk koperasi kita pemberdayaan kepada beberapa penerima program kita dengan petani, kemudian penerima perikanan, kita coba kelola bareng-bareng. Mudah-mudahan ikhtiar ini, dan selama ini berjalan dengan baik walaupun skalanya masih kecil ya, tapi sesuatu ini kita mulai semangat pemberdayaan pada para petani, pada para pelaku perikanan, termasuk pada ibu-ibu berdaya, kita sinergiskan. Kan begini, saya punya asumsi yang sederhana dan itu sudah kita jalankan. Kalau kita punya anggota ibu-ibu belanjanya kemudian kita baringkan, ya, beli minyak aja seliter, artinya kita sebulan beli langsung di koperasi beli kalau ada 1.300 berarti kita akan beli 1.300 liter. Kalau beli sendiri-sendiri akan mahal, dikorek, itu menjadi murah. Nah,
ada untungnya itu yang dikelola di koperasi nanti berbagi balik. Makanya kita sudah melakukan itu, pemberdayaan itu, dan mudah-mudahan mohon doanya ini terus berproses, dan ya kami tidak sekedar kemudian apa ya, memang semangatnya semangat pemberdayaan, karena memang harus kita dampingi, seperti itu. Mungkin kemudian ada satu isu lain sebetulnya Kang yang mungkin agak berseberangan tapi mungkin masih berkaitan tentang lingkungan di Kabupaten Sukabumi, karena beberapa waktu lalu kita tahu bencana alam di mana-mana. Mungkin ini bisa menjadi bagian dari catatan saja. Sebetulnya apa sih yang salah dari lanskap Sukabumi gitu yang sudah dilihat oleh Kang Slamet? Ya, jadi kalau saya lihat memang hulunya bermasalah, ya. Kemudian juga ada beberapa penambangan yang memang tidak sesuai dengan prosedur. Kalau kita anggap ilegal itu kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan prosedur. Kalau kemudian sesuai prosedur, pasti pemerintah juga melakukan pengawasan dari sisi itu. Saya concern, oke lah pertambangan ini pasti ada efeknya, tetapi saya lebih pada concern bahwa Sukabumi ini punya gunung, punya laut, punya semuanya. Dan banjir longsor itu terjadi karena masalah hulu. Hulu kita hari ini ada Taman Nasional, kemudian juga ada PTPN di situ, yang kita hari ini sangat ngeri sekali melihat bagaimana PTPN kondisinya kemudian dijadikan area wisata, sehingga fungsi reservoir air atau penahan air di situ nggak ada. Ini kan makanya dari kemarin saya salah satunya datang kepada PTPN, tolong deh kasih kerjaan PTPN kalau memang kasih green belt, sehingga kalau kemudian di atasnya ada pertanian, bagaimana pertanian diatur, sekian jaraknya ada tanaman keras yang bisa nahan air, atau 5 meter atau 10 meter dibuat green belt melingkar sehingga Sukabumi menjadi aman. Cuma permasalahan dari ini kan juga kemudian yang informasi yang saya dengar dan saya lapangan, ya PTPN sendiri sudah dikapling-kapling oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya ekonomi. Begitu kita bicara tentang bencana, kita bicara tentang sistem atau ekologis kita, kan gitu. Namanya juga ekosistem. Begitu rusak satu, udah sistem yang lain akan berpengaruh. Makanya ini harus menjadi konsen kita bersama, semua stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, kami yang ada di legislatif, bagaimana memikirkan semua. Dan itu yang saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya lakukan. Ayo kita menanam bersama dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang di yang kemarin Cimandiri. Yang itu ya. Bukan Cimandiri, yang Cikaso. Ya. Itu ada kelompok anak-anak muda yang ingin, ayo kita dampingi, kita advokasi untuk beberapa tanamannya salon kemudian itu, dan sekarang juga sedang kita ikhtiarkan sambungkan dengan beberapa program yang di Kementerian Kehutanan. Itu langkah-langkah real, kelihatannya kecil tapi harus kita mulai. Ya, jadi karena memang kalau kita biarin Sukabumi ke depan, baik kota maupun kabupaten akan hilang. Hilang dalam artian ya kena bencana. Kemarin kan beberapa kali kota banjir itu bukan masalah irigasi sederhana itu, tapi hulunya bagaimana. PTPN di sana sudah ganti tentang wisata, bukan nggak boleh kita punya tempat wisata, tapi diatur, dikelola. Nah ini kan bisa nanti misalnya, mohon maaf ya, pemerintah daerah punya ketegasan, kalau mau memperpanjang HGU, saya minta green belt 10 meter kali sepanjang itu. Insya Allah kita akan menjadi langkah awal yang dan itu kalau dari sisi peran saya di pusat, saya udah sudah saya lakukan pendekatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga bagaimana daerah-daerah saya perhutani untuk kemudian yang beberapa yang memang itu terbengkalai kemudian dihidupkan lagi. Bahkan saya minta kemarin terakhir bersama dengan Ketua Komisi 4, saya minta pendangkalan yang itu juga dikeruk supaya stok air untuk Sukabumi ini semakin besar, karena itu kan terjadi pendangkalan yang di situ gunung itu. Nah ini beberapa concern saya untuk kemudian membantu apa yang bisa saya lakukan, baik secara regulasi maupun pendekatan pada
pemerintah pusat maupun kegiatan-kegiatan kecil bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu ini saya menghimbau tentunya kepada pemerintah daerah, saya dan juga stakeholder, kita duduk bareng apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian atas oknum-oknum tertentu yang karena hasrat yang itu merusak lingkungan, yang akan menjadi korban adalah anak cucu kita. Bisa terakhir ada pesan atau apapun yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang apa yang sedang dikawal saat ini di Komisi 4? Ya, jadi kita tetap concern kalau bicara tentang Komisi 4, kita akan tetap concern bagaimana program-program pemerintah ke depan maupun regulasi yang ada akan memberikan jaminan kepada nelayan dan petani kita itu akan sejahtera. Itu concern saya, konsepnya sudah kita sampaikan, apakah nanti pembelian pasca panen. Dan bagi ya bahwa pemberian pemerintah ada kekurangan, kita berikan masukan yang positif. Mohon doanya, ya, jadi insya Allah amanah yang diberikan kepada saya oleh masyarakat Sukabumi bisa saya optimalkan semampu saya. Bagaimanapun juga kami hanya di legislatif, ya, jadi bukan pemegang program, tapi kami hanya mengawal program itu. Tapi dengan dukungan dari masyarakat, insya Allah apapun yang saya dapatkan, apapun kewenangan itu adalah untuk Indonesia dan juga tentunya untuk Sukabumi. Tentunya pasti belum memuaskan, oleh karena itu mohon maaf, tetapi ya itu yang bisa saya lakukan sebagai legislasi, dan saya bersyukur di posisi Komisi 4, ya, sehingga ini bahasa saya Sukabumi banget, ya, mengenai dengan pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, dan beberapa program juga sudah dirasakan oleh kelompok-kelompok masyarakat, ya, walaupun memang belum merata. Kita bicara Indonesia, ya, jadi itu yang bisa yang bisa hari ini saya hadirkan. Sekali lagi mohon doa dan dukungannya sehingga ikhtiar untuk terus membawa program ke Sukabumi untuk kesejahteraan khususnya petani dan nelayan serta juga peternakan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, Sukabumi dengan potensi Gurilabnya sangat berpeluang memimpin akselerasi ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan juga hal-hal yang berbasiskan kelestarian lingkungan, dan akan dikawal oleh Kang Slamet di Senayan melalui Komisi 4. Saya Oksa Batiar Kamsah, mohon undur diri, sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.